Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Aslia, NPM 1851010232. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat dan nikmat iman. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara ini dengan sangat mulia. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Di sini saya akan ceramah mengenai ciri wanita penghuni surga. Menjadi wanita penghuni surga menjadi cita-cita semua wanita di dunia ini. Kita senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah. Tak jarang kita menjadi sosok ideal yang kita jadikan qudwah atau teladan bagi kita. Sosok itu adalah sosok yang istimewa, yang menjadi buah bibir penghuni langit. Ada banyak ciri wanita penghuni surga yang bisa kita temukan dalam diri sosok manusia yang diceritakan oleh Al-Quran dan hadis, seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Dua sosok yang menjadi buah bibir penghuni langit. Bahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anhu namanya begitu masyhur di kalangan penghuni langit sebelum dilahirkan ke bumi. Selain itu, mungkin pernah mendengar kisah tentang seorang wanita penggoda yang masuk surga dikarenakan dia memberi minum seekor anjing yang hausan. Jadi lebih baik kita tingkatkan amal dan jangan pernah mengeluh bahwa saya tidak semulia Bunda Khadijah dan sesempurna Aisyah. Inilah beberapa ciri-ciri wanita penghuni surga, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah taat kepada perintah Allah dan Rasulullah. Seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulullah, ia beriman kepada rukun iman dan rukun Islam. Ia hanya melakukan apa yang Allah suka dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda Aisyah radhiyallahu anhu mengisahkan ketika turun perintah agar menutup aurat kepada para wanita muslimah, Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Pada saat itu mereka langsung melaksanakan detik itu juga ketika turun ayat dan hendaklah mereka menutup khumur jilbabnya ke dada mereka. Maka para wanita segera mengambil kain sarung, kemudian merobek sisanya dan memakai sebagian jilbab. Mereka tidak bertanya-tanya mengapa harus mengenakan jilbab atau khumur, mengapa harus menutupi dada, mengapa harus begini dan begitu. Masya Allah, itulah generasi muslimah pertama. Mereka adalah generasi terbaik agama ini. Akankah generasi terbaik akan muncul di antara kita? Masya Allah. Yang kedua adalah taat kepada suami dan pandai menjaga kesucian diri. Sabda Rasulullah yang bermaksud apabila seorang wanita, istri, itu telah melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjadi kehormatan dirinya yang mentaati perintah suaminya, maka ia di akhirat akan masuk surga lewat pintu manapun. Ia suka mengikuti pilihannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Itulah ciri-ciri kedua wanita penghuni surga. Seorang muslimah sholihah adalah wanita yang taat kepada Allah, taat pada suaminya, menjaga sholatnya dan puasa di bulan Ramadan, dan senantiasa menjadi dirinya dan menjaga harta suaminya. Ia selalu menghiasi akhlaknya dengan akhlak Islamiyah. Tingkah lakunya selalu dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Apakah akan masuk surga seorang muslimah yang bersolek bukan untuk suaminya? Apakah akan masuk surga seorang muslimah yang menghiasi tubuhnya dengan busana muslimah bukan untuk mencari ridha Allah, akan keridhaan suaminya? Seorang muslimah yang berhak masuk surga adalah muslimah yang bermencantik dirinya hanya untuk Allah seorang, untuk menjaga harga diri suaminya, menyenangkan hatinya, dan menyejukkan pandangan mata suaminya. Seperti Bunda Khadijah radhiyallahu anhu, beliau adalah wanita kaya, cantik, dan bangsawan. Beliau dipuji Allah sebagai wanita bumi yang paling mulia karena beliau
adalah seorang bangsawan yang pandai menjaga kesucian diri. Pahala pada zaman itu adalah zaman kerusakan yang terjadi di mana-mana. Cantik saudaranya kaya dari kalangan bangsawan pula. Bunda Khadijah radhiyallahu anhu menepati tempat istimewa di hati Rasulullah, meski beliau pernah menjanda 2 kali. Tetapi keluhannya, akhlaknya, dan kesuciannya tidak ada tandingannya di kalangan wanita Mekah saat itu. Sehingga beliau terkenal dengan julukan At-Tahirah atau wanita yang pandai menjaga. Yang ketiga adalah gemar bersedekah dan berkasih sayang. Sedekah yang paling besar yang diberikan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anhu dan Bunda Aisyah adalah pengorbanannya menjadi Ummul Mukminin. Mereka rela berkorban untuk dakwah. Bunda Khadijah radhiyallahu anhu rela menyumbangkan semua hartanya untuk umat Islam dan dakwahnya. Tidak ada rasa tersisa hartanya, kecuali beliau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menjadi penopang dakwah. Jangan pelit bersedekah, karena Allah akan membalas sedekah itu dengan harta yang sangat bergelimpah dan menolak berencana. Rasulullah bersabda, "Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkanlah doa untuk menghadapi datangnya bencana." Hadis riwayat Imam At-Tabani. Yang keempat adalah menyambung tali persaudaraan. Tak ada persaudaraan yang hakiki, melainkan persaudaraan yang karena Allah. Seorang muslimah yang berhak masuk surga adalah wanita muslimah berbakti kepada kedua orang tuanya, memanjakan tali surahmi dengan saudaranya, menjaga anak yatim, menjaga anak-anak, menjadikan anak soleh dan soleha, sehingga saudaranya dari bahaya lisannya dan senantiasa mendoakannya. Ia juga seseorang yang mampu menjaga amanah dan berkata benar dan bermuamalah dengan sahabat dan teman-temannya. Ia juga pandai menjaga amanah dan menjaga harta kedua orang tuanya dan hartanya. Tentu bukan hal muluk dan diawang-awang, karena semua muslimah berhak masuk surga Allah dari jalan manapun, asalkan syarat dan ketentuannya dilakukan. Itulah ceramah dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.